Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-75 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah tahun 2021. Komandan Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan saya ambil hari. Siap! Gerak! Persiapan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-75 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah. Pembacaan Kalam Ilahi oleh Saiful Bahri SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peringatan Hari Amal Bakti
Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-75, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, Selasa 5 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan 17 Jumadil Ula 1442 Hijriah, dimulai. Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Apa? Acara memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75. Siap, dilaksanakan. Siap, dilaksanakan. Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, Selasa, tanggal 5 Januari 2021. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Lurus dan tepat, langkah tegap, maju dan
Gun. Gun. Pak, emang ini. Terus. Mana? Kamu merah. Gerak. Gerak. Dan tegak, tegak. Maju. Gerak. Gerak. Kiri. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk negara ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membacakan Ummul Quran pada diri kita masing-masing. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia dan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur,
kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kode etik pegawai Kementerian Agama. Kami, pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Korps. Amanat Menteri Agama Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh Forkopimda Plus Kabupaten Banda Meriah, turut hadir bersama kita di sini Pak Kapolres Banda Meriah, Pak Dandim 0119 Banda Meriah, Bapak Kajari Banda Meriah, Ketua DPRK Banda Meriah, Ketua MPU Kabupaten Banda Meriah,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badan Meriah, para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, seluruh lembaga instansi vertikal, seluruh lembaga perbankan, Majelis Adat Badan Meriah, Majelis Pendidikan Badan Meriah, para ibu-ibu, ketua organisasi wanita Kabupaten Badan Meriah, para hadirin hadirat seluruh peserta upacara yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, terdiri rasa syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti atau HAB ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Haji Muhammad Rashidi yang telah melintasi sejarahnya yang panjang. Selayaknya kita berterima kasih dan mendoakan semoga amal bakti para perintis, pendiri, dan pembangun Kementerian Agama mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberi kekuatan dalam melanjutkan cita-cita mereka untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama. Di usia 75 tahun Kementerian Agama, mari kita memaknai segala prestasi yang telah dicapai dan menempatkannya sebagai momentum untuk menebalkan niat dan motivasi dalam mencapai yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kementerian Agama memberikan anugerah penghargaan dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan satu sama lain atas dukungan, sinergi, dan kebersamaannya mengawal tugas-tugas Kementerian Agama. Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sukar menggapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain di dunia. Pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para menteri agama, dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa. Tanpa toleransi tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain berpegang pada hak-haknya sendiri. Dewasa ini kita mengembangkan moderasi beragama agar toleransi dan kerukunan yang sudah ada lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama. Sila pertama dan utama Pancasila meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi NKRI ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus bisa menjaga komitmen nasional tentang landasan bernegara di tengah dahsyatnya percaturan global di bidang geopolitik, ekonomi,
kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru itu dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci. Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. Kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, persatuan yang meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua, mari mengedepankan akal sehat dan hikmat kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, demikian amanat saya dalam memperingati hari yang bersejarah ini. Dirgahayu 75 tahun Kementerian Agama. Semoga pandemi COVID-19 sebagai ujian berat bagi bangsa kita dan kemanusiaan segera berlalu dengan takdir dan pertolongan Allah. Mari jadikan agama sebagai inspirasi pembangunan bangsa dan negara. Dan mari kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat, taufik, dan ampunannya kepada kita semua. Terima kasih Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Para hadirin tamu undangan yang berbahagia, kami sebagai Bupati Bandar Meriah beserta seluruh jajaran dan rakyat Kabupaten Bandar Meriah mengucapkan selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Bandar Meriah yang ke-75. Semoga ke depan akan semakin terus berkhidmat untuk melayani umat di Kabupaten Bandar Meriah tercinta. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Mars Madrasah dan Himne Madrasah oleh Obade Mandua Bandar Meriah. Madrasah
Pembacaan doa dipimpin oleh Tengku Mahdi MA. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami dengan hati yang khusyuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Berkat pertolongan dan kasih sayang-Mu kami berkesempatan berkumpul dalam rangka menyelenggarakan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Semoga Engkau meridai dan memberkahi upacara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada segenap keluarga besar Kementerian Agama di seluruh tanah air yang sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Lindungilah keluarga besar Kementerian Agama dari bala bencana, musibah yang sedang melanda negeri kami. Berikan kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon, angkatlah wabah COVID ini dari negeri kami dan sehatkan kami, serta luluskan kami dari ujian wabah COVID-19 ini, sehingga kami tetap mampu menjadi karyawan dan karyawati Kementerian Agama yang bersih melayani, penuh integritas, profesional dan inovatif, serta semangat dan ikhlas dalam menunaikan baktinya kepada bangsa negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat Hari Amal Bakti, jadikanlah ini sebagai momentum kami menegaskan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, membentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan berwibawa, menjadikan agama sebagai inspirasi utama kami, mewujudkan Indonesia yang damai dan rukun, sehingga Indonesia menjadi rumah besar bagi kami untuk bernaung dalam cinta-Mu dan saling menghormati dalam kasih sayang-Mu, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju di dalam bimbingan-Mu, ya Rabb. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berikanlah kami inspirasi yang tak putus-putus untuk mengiringi langkah kami dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, Indonesia maju dan berjaya, mampu mengungguli bangsa-bangsa di dunia. Satukanlah pikiran, perasaan dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta, cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, dan cinta sesama umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung, lindungilah segenap bangsa dan negara kami. Maafkan dan ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Engkau Maha mendengar dan pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara selesai.
Upacara telah dilaksanakan, pengawalan selesai. Terima kasih keluarga. Siap bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! 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 Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Pasukan dapat diistirahatkan. Istirahat di tempat! Gerak! Baik, kita memasuki acara tambahan. Penyerahan jadwal sholat sepanjang masa dari Kepala Kantor Kementerian Agama kepada pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah. Menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Meriah yang telah bekerjasama dengan Kanwil Beragama Aceh untuk membuat jadwal sholat sepanjang masa untuk Kabupaten Meriah. Ini sudah lama ditunggu-tunggu, alhamdulillah sudah bisa terrealisasi. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan jurnal kondis Kementerian Agama Kabupaten Benar Meriah merupakan edisi perdana, merupakan wahana komunikasi ilmiah keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Benar Meriah dengan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Realisasi program pengembangan peningkatan kualitas kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan tenaga pendidik kependidikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati. Selanjutnya, pemberian cindera mata kepada pensiunan ASN Kementerian Agama Benar Meriah tahun 2021. Ahli waris dari Bapak Dr. Andes Zulkifli, pengawas madrasah, pensiunan meninggal dunia. Ahli waris Ibu Jamhuria SPDI, Guru Min 8 Benar Meriah, pensiunan meninggal dunia. Ahli waris Ibu Wahdini, Guru Min 8 Benar Meriah, pensiunan meninggal dunia. Ahli waris Ibu Aziza SAG, Guru NSS An-Nur, pensiunan meninggal dunia. Ibu Asnawati SPDI, Guru Mas Panti Raya, pensiunan ASN. Ibu DRA Daria, penyuluh Kementerian Agama, pensiunan ASN.
kepada guru madrasah berprestasi pada Kementerian Agama Kabupaten Benar Meriah tahun 2020. Tingkat RA, Ibu Rosmawati SPDI, RA Babus Salam. Tingkat MI, Ibu Saunah SPDI, Min 3 Benar Meriah. Tingkat MTS, Ibu Sani Suryani SPD, MTSN 3 Benar Meriah. Tingkat MA, Ibu Ruhdiani SAG MPD, MAN 3 Benar Meriah. Selanjutnya, pemberian cindera mata kepada guru PAI berprestasi pada Kementerian Agama Kabupaten Benar Meriah tahun 2020. Tingkat TK, Ibu Iklima Putria Ningsih SPD, TK IT Ar-Rahmah. Tingkat SD, Ibu Hikmah SPDI, SD Baliatu. Tingkat SMP, Ibu Fitriani SPDI, SMP Negeri 1 Bukit. Tingkat SMA, Bapak Marsono SPDI, SMAN 1 Syiah Utama. Tingkat SMK, Bapak Kasmawi SPDI, SMK 1 Benar Meriah. Kepada nama yang telah kami sebutkan agar bisa mengambil tempat. Pensiunan meninggal dunia. Ahli waris Ibu Wahdini U. Asnawati SPDI, Guru Mas Panti Raya.
SPDI. Kemudian peringkat kedua RA Kasih Ibu, jumlah nilai 442 atas nama Rahmita SPD. Peringkat ketiga RA Al-Kausar, jumlah nilai 409,68 atas nama RP Susanti SPD. Selanjutnya tingkat MI. Peringkat pertama asal madrasah Min 3 Bener Pria, perolehan nilai 689,9 atas nama Sauna SPDI. Peringkat kedua Min 1 Bener Pria, perolehan nilai 601,66 atas nama Ihsan SPDI. Peringkat ketiga Min 8 Bener Pria, perolehan nilai 560,08 atas nama Kemalawati SPDI. Selanjutnya tingkat MTS. Peringkat pertama asal madrasah MTSN 3 Bener Pria, perolehan nilai 705,09 atas nama Sani Suryani SPD. Berikutnya peringkat kedua asal madrasah MTSN 3 Bener Pria, perolehan nilai 702,41 atas nama Mikial SAG. Berikutnya peringkat ketiga MTSN 4 Bener Pria, perolehan nilai 441,87 atas nama Hayah SAG. Selanjutnya tingkat MA. Peringkat pertama asal madrasah Man 3 Bener Pria, perolehan nilai 1189,5 atas nama Rudiani SAG MPD. Peringkat kedua asal madrasah Man 3 Bener Pria, atas perolehan nilai 626,78 atas nama Pardah SPDI. Berikutnya peringkat ketiga Man 2 Bener Pria, perolehan nilai 501,89 atas nama Ali Hamzah SPDI. Kepada nama-nama yang dipanggil tadi atau kepala sekolahnya, dipersilakan untuk mengambil tempat di depan podium.
Video ini dipersembahkan oleh Inmas Kemenak Bener Meriah.